Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jenis PCR, prinsip-prinsip PCR, komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, dan prosedur pemeriksaannya. Pertama, yaitu konvensional. Nah, PCR ini itu merupakan jenis PCR yang paling umum digunakan untuk memperbanyak DNA target dalam jumlah yang signifikan. Produk PCR biasanya dianalisis dengan elektroforesis gel agarose. Nah, yang kedua ada PCR real time. PCR ini menggunakan alat yang dapat mendeteksi jumlah produk PCR secara langsung selama siklus amplifikasi berlangsung, memberikan hasil kuantitatif. Dan yang ketiga ada reverse transkriptase PCR. Nah, PCR ini itu digunakan untuk memperbanyak RNA dengan cara mengubahnya menjadi cDNA atau komplementari DNA terlebih dahulu untuk menggunakan enzim reverse transkriptase. Nah, yang keempat ada nested PCR. Nah, jenis PCR ini itu menggunakan dua untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifikasi hasil amplifikasi. Nah, yang kelima ada multiplex PCR. Menggunakan lebih dari satu set primer dalam satu reaksi untuk mengamplifikasi beberapa target DNA secara bersamaan. Nah, yang terakhir itu ada digital PCR, merupakan teknik PCR yang lebih presisi untuk kuantifikasi target DNA secara absolut tanpa mengandalkan kurva standar. Itu dia tadi jenis-jenis PCR. Nah, kita masuk ke prinsip PCR. Nah, PCR itu bekerja dengan memperbanyak fragmen DNA tertentu dalam jumlah yang banyak melalui proses amplifikasi yang melibatkan tiga utama. Yang pertama ada denaturasi, annealing, dan elongasi. Nah, yang pertama ini adalah denaturasi. Pemanasan sampel pada suhu 94 sampai 98 derajat Celcius untuk memisahkan rantai ganda DNA menjadi dua untai tunggal. Nah, yang kedua ada annealing. Nah, annealing ini itu menurunkan suhu pada 50 sampai 65 derajat Celcius untuk memungkinkan primer spesifik untuk menempel pada untai DNA target. Nah, yang terakhir ada elongasi. Elongasi ini suhu dinaikkan pada sekitar 75 sampai 80 derajat Celcius untuk mensintesis untai DNA baru yang berlawanan dengan untai tempel DNA. Selanjutnya komponen PCR. Nah, komponen PCR ini ada 6, yaitu DNA template, primer, enzim Taq polimerase, dan TPS, buffer, dan magnesium. Nah, DNA template ini sampel yang mengandung DNA target yang akan diperbanyak. Sedangkan primer adalah sekuen pendek yang digunakan untuk menandai daerah target yang akan diperbanyak. Enzim Taq polimerase adalah enzim yang akan mensintesis DNA baru berdasarkan template yang ada. Dan TPS adalah nukleotida yang dibutuhkan untuk sintesis DNA. Yang kelima ada buffer. Buffer ini larutan yang mengandung garam dan bahan kimia lain untuk menyediakan kondisi yang optimal bagi kerja enzim. Yang terakhir ada magnesium. Magnesium klorida sebagai kofaktor yang penting untuk aktivasi enzim polimerase. Tahap prosedur pemeriksaan. Yang pertama itu persiapan sampel. DNA diekstraksi dari sampel, misalnya darah, air liur, ataupun jaringan. Yang kedua ada denaturasi. DNA dipanaskan untuk memisahkan untai ganda menjadi dua untai tunggal. Yang ketiga ada annealing, yaitu suhu diturunkan untuk memungkinkan primer menempel pada untai DNA target. Yang keempat ada elongasi, yaitu enzim polimerase memperbanyak untai DNA.
Yang kelima ada pengulangan siklus. Tahap ini diulang untuk beberapa siklus untuk memperbanyak jumlah produk DNA. Dan yang terakhir ada analisis hasil. Produk PCR dianalisis menggunakan elektroforesis agarosa atau dengan alat PCR real time untuk mendeteksi hasil amplifikasi. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu jelaskan tentang komponen-komponen PCR, definisi, prinsip, dan mekanisme kerja PCR. Yang pertama ada DNA template. DNA template adalah sampel yang berisi urutan genetik yang ingin diamplifikasi. Dalam proses PCR, DNA template ini akan menjadi acuan bagi primer untuk melanjutkan reaksi amplifikasi. Yang kedua ada primer. Primer adalah segmen pendek DNA yang berkomplementer dengan urutan di sekitar daerah target pada DNA template. Ada dua jenis primer yang digunakan, yaitu primer forward dan primer reverse. Yang ketiga ada Taq polimerase. Taq polimerase adalah enzim yang digunakan dalam PCR untuk memperbanyak DNA. Enzim ini berasal dari Thermus aquaticus, bakteri yang hidup pada suhu tinggi. Taq polimerase mampu bekerja pada suhu tinggi yang diperlukan untuk proses denaturasi. Selanjutnya ada DNTPS. DNTPS adalah blok pembangun DNA yang digunakan oleh Taq polimerase untuk mensintesis DNA baru. Terdapat 4 jenis DNTPS, yaitu DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP yang sesuai dengan basa nitrogen pada DNA, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Yang kelima ada buffer. Buffer adalah larutan yang menyediakan kondisi optimal bagi kerja enzim polimerase. Buffer ini mengandung garam, pH ion, dan lainnya. Yang terakhir ada magnesium chloride. Magnesium ion adalah kofaktor yang penting untuk aktivitas Taq polimerase. Magnesium mengaktifkan enzim polimerase dan membantu pembentukan ikatan fosfodiester antara nukleotida selama sintesis DNA. Definisi PCR. PCR adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak atau mengamplifikasi segmen DNA tertentu dalam jumlah yang besar, sehingga memungkinkan analisis lebih lanjut terhadap DNA tersebut. Prinsip PCR. PCR bekerja berdasarkan prinsip amplifikasi in vitro yang mengandalkan enzim polimerase untuk menggandakan DNA target dalam sejumlah siklus tertentu. Proses ini melibatkan 3 tahap, yaitu denaturasi, annealing, dan elongasi. Mekanisme kerja PCR. Proses PCR terjadi dalam beberapa siklus, biasanya antara 20-40 siklus yang masing-masing melibatkan 3 langkah, yaitu denaturasi, annealing, dan perpanjangan. Perpanjangan ini suhu kembali dinaikkan sekitar 75-80 derajat Celcius untuk memungkinkan enzim polimerase atau biasanya Taq polimerase menambah nukleotida pada primer dan memperpanjang rantai DNA yang baru.